Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau beribadah dan mendengar cerita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini sekali lagi kami boleh beribadah dan mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan melihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Evaluasinya yang pertama, ketika Samuel bertemu dengan Saul, diajaknya dia ke tempat pertemuan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak tamu undangan pada waktu itu? Yang kedua, di manakah Samuel dan Saul bercakap-cakap? Dan yang ketiga, berapa lama keledai ayah Saul itu terhilang? Dijawab ya setelah dengar cerita. Nah, sekarang kita akan menghafal firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat yang ke-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Sekali lagi ya. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Jadi luar biasanya pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah mendengar bahwa Bapak Kis atau ayah Saul kehilangan keledai-keledainya dan menyuruh Saul untuk mencari. Setelah dicari ke sana kemari dan ternyata mereka tidak menemukannya sampai hari menjelang malam. Nah, Saul pengen pulang tapi pembantunya katakan, jangan Tuan, di kota ini sepertinya ada seorang nabi yang hebat. Ya, nah anak-anak, lalu mereka menyiapkan pemberian yaitu 1/4 sikal untuk diberikan kepada nabi itu. Nah anak-anak, betul mereka mulai memasuki kota Rama. Ketika mereka memasuki kota Rama sore itu, dilihat banyak sekali perempuan-perempuan yang sedang menimba air ya, untuk dibawa pulang buat masak, banyak sekali. Nah, pembantu bilang, nah tuh ada perempuan-perempuan banyak tuh. Kita bisa nanya kira-kira di mana tempatnya rumah nabi itu. Nah, makanya dia bertanya, anak gadis, kamu tahu nggak ada nabi di sini yang katanya terkenal itu? Oh, itu namanya Nabi Samuel. Dia ke kota dan sebentar lagi dia naik ke bukit untuk memberikan persembahan dan memimpin perjamuan. Nah, kalau dia belum datang, belum dimulai itu perjamuan, kayaknya sih barusan lewat. Cepetan kamu kalau mau ketemu nyusul, pasti di kota nanti ketemu, gitu ya. Nah, anak-anak, maka segeralah Saul bersama pembantunya ini segera masuk ke kota Rama dan mulai lihat kanan dan kiri. Wah, kok nggak ketemu ya? Yang kayak apa ya? Nah, waktu itu kan nggak ada foto ya anak-anak ya, jadi nggak tahu. Lalu ada bapak tua yang sedang berjalan, maka Saul bertanya, Bapak, permisi tanya, apakah di sini ada seorang nabi yang katanya mau naik ke bukit untuk mempersembahkan persembahan? Wah, jawabnya. Lalu ternyata bapak ini mulai ingat, oh ini dia nih yang namanya Saul nih. Kemarin malah sudah memberitahu kepada aku bahwa aku jam sekian ini akan bertemu dengan seorang pemuda, dan betul kayaknya dia nih, Roh Tuhan bekerja dalam hatinya, betul itu adalah Saul. Oh ya, yang badannya tinggi, lalu aku akan mengurapi dia, itu sesuai perintah Tuhan. Tapi Saul tidak mengenali bahwa ternyata bapak tua itu adalah Samuel. Lalu Bapak Samuel katakan, ya betul, aku nabi yang dimaksud itu. Nah, kamu harus segera naik ke bukit itu dan makan bersama di dalam pertemuan itu. Untuk keledaimu yang sudah hampir terhilang 3 hari, ya, itu sudah ketemu.
ya. Jadi tenang saja. Kamu tetap ikut pertemuan itu. Nah, anak-anak, betul. Di atas bukit itu Samuel mempersembahkan korban syukur pada Tuhan, dan setelah itu makan bersama dengan tamu-tamu undangan. Dan kira-kira ada 30 orang yang hadir pada waktu itu. Nah, anak-anak, Samuel memberikan tempat khusus kepada Saul. Ya, ini tamu yang kehormatan nih, kasih tempat khusus, makanan yang paling enak. Nah, kepada Saul. Nah, anak-anak, malam itu Samuel katakan, Saul, kamu tinggal di rumahku, nginep malam ini. Dan besok saya akan antar kamu untuk keluar kota Rama ini. Nah, mereka nginep di rumahnya Samuel. Dan keesokan paginya, Nana, Samuel sudah bangun pagi-pagi. Di atas sotoh dia naik ke atas. Itu namanya di atas sotoh ya kamarnya. Lalu dia katakan, Saul, yuk saya antar kamu keluar. Untuk keluar dan kembali ke rumah orang tuamu. Nah, Nana, setelah pembicaraan di atas sotoh itu, maka segeralah Samuel mengantar Saul untuk pulang. Di tengah jalan Samuel mengatakan, Saul, bujangmu itu suruh jalan duluan. Saya perlu bicara dengan engkau. Lalu Saul katakan, Pak, jalan dulu deh. Saya ditinggal aja, nanti saya nyusul, katanya. Nah, anak-anak, Samuel mau bicara apa ya dengan Saul ya? Minggu depan kita akan mendengar ceritanya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang indah atas diri Saul. Dari keledainya hilang, bertemu dengan Samuel, dan apa yang terjadi minggu yang akan datang. Nah, anak-anak, kalau Tuhan punya rencana yang indah atas diri Saul, juga punya rencana indah di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan punya rencana yang indah untuk masa depanmu. Maka jangan kita berlaku curang atau nyontek atau menghabiskan waktu kita hanya untuk main game. Sehingga ketika belajar, tinggal ngantuk. Tapi marilah kita menggunakan waktu kita. Belajar dengan sungguh, belajar firman Tuhan, dan mendengar firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan menolong kami. Sehingga kami boleh tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini evaluasinya dijawab ya. Sampai jumpa anak-anak.